Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di kanal Mas Mif. Sekarang kita ada di sesi inspiratif edukatif. Kita coba akan banyak mempelajari, kita akan banyak sharing dan diskusi. Kita diskusi terbuka di sesi ini. Inspiratif edukatif kali ini, Mas Mif ingin mengambil tema kemerdekaan 17 Agustus yang akan sebentar lagi kita akan sama-sama rayakan. Ya, jadi teman-teman, setiap bulan Agustus selalu vibe-nya spesial, istimewa. Karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan Agustus ini beberapa tahun terakhir semaraknya ya di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 31 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih at least di rumah kita masing-masing. Bagaimana teman-teman dalam menghadapi dan memeriahkan bulan kemerdekaan Agustus ini? Di bulan Agustus tahun 2024 ini rasa-rasanya semakin spesial teman-teman, karena tentu teman-teman juga sudah pada tahu dan membacanya di berita bahwa upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini untuk yang pertama kali dalam sejarah Republik ini akan diselenggarakan di ibu kota negara baru Indonesia, yaitu ibu kota Nusantara. Saya, Mas Mif, juga merasakan excited banget dan nunggu-nunggu seperti apa nanti upacara kemerdekaan di ibu kota baru Indonesia. Dan Mas Mif merasa juga sangat spesial, merasa sangat excited banget karena ibu kota negara Nusantara, ibu kota Republik Indonesia yang baru ini letaknya di kampung halaman Mas Mif di Kalimantan Timur. Untuk informasi teman-teman, Mas Mif ini lahirnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur, teman-teman. Jadi dari lahir kecil sampai Mas Mif SMA itu di Bontang, Kalimantan Timur. Baru setelah lulus SMA baru berkelana ke Bandung untuk kuliah S1. Lalu setelah lulus bekerja di Jakarta dan sekarang Mas Mif di Kota Makassar. Tapi ya itu, rasanya bangga banget waktu awal Presiden Jokowi menetapkan ibu kota baru di Kalimantan Timur tuh luar biasa perasaannya teman-teman. Dan teman-teman juga pasti memahami dinamika perpindahan ibu kota ini, itu hal yang wajar menurut Mas Mif. Karena apapun selalu ada pro, selalu ada kontra. Begitu juga dengan pemindahan ibu kota negara Nusantara. Kalau kita melihat sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman, kita seringkali merasa lupa, merasa terlena dengan apa yang kita nikmati saat ini. Ya, benar nggak? Seringkali kita tidak punya nasionalitas, kebanggaan, atau semangat juang yang tinggi seperti pejuang-pejuang kemerdekaan kita dahulu saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dulu mungkin semangat juangnya akan lebih terlihat karena musuh yang dihadapi terlihat dengan jelas, nyata, yaitu adalah penjajah, kolonialisme. Benar-benar musuhnya terlihat dan sama. Kita punya musuh yang sama. Dan kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan itu akan terus ada dan berlanjut selama bangsa ini ada. Tapi mungkin perjuangan itu bergeser.
perjuangan itu tentunya akan lebih kompleks, teman-teman. Karena kita PR-nya adalah untuk mempersatukan semua ideologi pemikiran antara kita sama anak bangsa, mempertahankan kemerdekaan, dan semakin memakmurkan dan mesejahterakan antar sesama kita, sama anak bangsa Republik Indonesia. Kita coba melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, khususnya fenomena atau isu terkait anak muda. Anak muda saat ini banyak sekali diperspektifkan atau dipersepsikan, jadi agak belibet, dipersepsikan bahwa anak muda itu kadang-kadang semangatnya kendor, naik turun, kadang malah turun, gak naik-naik ya. Lalu kadang-kadang banyak labilnya, kadang-kadang tidak bisa fokus, kadang-kadang banyak tidak dipercaya untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang besar. Padahal ini sebenarnya bertolak belakang ketika sebenarnya dari pejuang-pejuang kita terdahulu itu banyak yang mulai perjuangannya dari mereka usia-usia yang masih sangat muda, teman-teman. Kita coba menilik sejarah. Kita ambil contoh, misalnya saja Budi Utomo sebagai momentum kebangkitan bangsa. Itu dua anggota Budi Utomo adalah anak muda, teman-teman. Mereka sudah bisa berjuang dan memperjuangkan at least pemikirannya dari usia muda. Lalu yang selalu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Tepatnya dulu di tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu Sumpah Pemuda. Ya, namanya aja sudah ada pemudanya. Yang memprakarsai adalah anak muda, teman-teman. Lalu kita coba melihat lagi contoh-contoh yang lain. Contoh misalnya ketika teman-teman ingat penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, itu siapa yang berani menculik dua tokoh bangsa ini, teman-teman? Anak muda. Bahkan anak muda itu dengan semangat yang berkobar ingin segera kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak muda tersebut sampai berani menodongkan pistol ke Bung Karno, mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan tidak menunggu Jepang, karena Jepang saat itu sudah menyerah. Jadi kalau pada saat ini, pada zaman ini, anak muda malah dipersepsikan negatif atau kebanyakan negatifnya, dan tidak diberikan kesempatan untuk punya peran yang besar, untuk mengemban tanggung jawab yang besar, maka menurut saya itu satu yang harusnya kita coba bisa perbaiki sesegera mungkin. Karena kita sudah dari sekarang sudah mencanangkan ya Indonesia Emas 2045 di satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 menurut saya haruslah dari sekarang ini anak muda banyak tampil, banyak diberikan kesempatan. Anak muda harus diberikan opportunity, diberikan panggung ya, dan diberikan wadah untuk mereka bisa menyampaikan aspirasi, pemikirannya, dan juga actionnya, tindakan secara nyata. Jadi menurut saya, menurut Mas Mif, anak-anak muda, ayo bangkit, ayo bangun, lebih peka dengan lingkungan sekitar. Apapun yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman kontribusikan, silakan. Apapun secara positif bisa kita membangun bangsa. Jangan muluk-muluk dan selalu merasa
apa yang harus diberikan negara dulu baru kita bisa berjalan. Tapi berikanlah dulu kontribusi teman-teman pada bangsa dan negara. Hingga bangsa negara semakin maju, semakin bisa banyak kontribusinya di negara sendiri, di dalam negeri, maupun di kancah internasional. Jadi teman-teman, anak muda semangat dalam rangka juga ini di bulan kemerdekaan. Kita semangat, kita tunjukkan kontribusi kita sebagai anak muda, dimanapun teman-teman berada, mau di daerah, ya, jangan berkecil hati, kita semua punya kesempatan yang sama. Apalagi di era digital ini, semua akses bisa kita lakukan, by online dan segala macamnya. Bantuan bisa dari manapun, bahkan dari artificial intelligence, AI, itu sangat-sangat membantu. Jadi teman-teman, bijaklah dalam menjalankan apapun, karena kita ini sebenarnya anak muda adalah harapan masa depan bangsa. Oke teman-teman, kalau teman-teman menyukai konten ini, kanal Mas Mif, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan juga share, bagikan ke sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ke kenalan, keluarga, kolega, siapapun. Dan kita akan banyak diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.